Bayangkan kalau uang yang kamu punya sekarang bisa bekerja keras untuk kamu, bahkan saat kamu sedang tidur nyenyak di malam hari. Bukan cuma disimpan, bukan cuma ditabung, tapi benar-benar dipakai untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Konsep ini bukan mimpi atau trik cepat kaya, tapi strategi yang sudah lama digunakan oleh orang-orang yang paham cara membuat uang bekerja, bukan hanya dipakai. Masalahnya, selama ini kita sering diajarkan untuk mencari uang, tapi jarang diajarkan bagaimana cara menggunakan uang secara cerdas. Kita kerja keras dari pagi sampai malam, tapi begitu gajian datang, semuanya langsung habis. Padahal kalau kita tahu cara mempekerjakan uang dengan efektif, hidup bisa terasa jauh lebih ringan, bahkan menyenangkan. Uang jadi alat bantu, bukan beban yang terus menghantui. Di video ini kita akan membahas 10 cara paling efektif dan strategis untuk membuat uang kamu bekerja keras untuk kamu, bukan sebaliknya. Setiap cara akan dikupas dengan pendekatan yang fresh, dibarengi dengan cerita nyata, data aktual, dan pertanyaan-pertanyaan yang bakal bikin kamu mikir ulang soal cara kamu memperlakukan uang selama ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mempekerjakan uang dengan efektif yang pertama, yaitu adalah uang bukan untuk disimpan, tapi digerakkan seperti tentara. Bayangkan uangmu seperti pasukan tentara. Kalau mereka hanya berbaris rapi di markas alias rekening tabungan, apa yang bisa mereka hasilkan? Tidak banyak. Tapi kalau kamu kirim mereka ke medan yang tepat, ke proyek yang cerdas, ke peluang yang menjanjikan, mereka bisa kembali membawa hasil, bahkan memperluas wilayah kekayaanmu. Uang yang disimpan memang aman, tapi uang yang digerakkan secara strategis bisa bertumbuh. Ini bukan soal membelanjakan tanpa arah, tapi soal mengarahkan uang ke tempat yang bisa melipat gandakannya. Sayangnya, kebanyakan orang masih memperlakukan uang seperti barang antik, yaitu disimpan saja, dilihat-lihat, tapi tak dipakai dengan tujuan. Mereka berpikir yang penting aman, padahal inflasi setiap tahun diam-diam mencuri nilainya. Uang 1 juta hari ini tidak akan punya daya beli yang sama 5 tahun ke depan. Jadi menyimpan uang tanpa strategi itu sama saja membiarkannya menyusut perlahan. Lalu bagaimana cara menggerakkannya? Mulai dari yang sederhana, misalnya daripada uang mengendap di rekening biasa, pindahkan sebagian ke deposito berjangka atau reksadana pasar uang yang punya imbal hasil lebih tinggi. Atau bahkan kamu bisa belajar investasi kecil-kecilan di bidang yang kamu pahami. Kuncinya ada di pergerakan yang terukur. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi keputusan yang sadar dan terencana. Saya pernah bertemu seorang teman yang mengubah hidupnya hanya dengan memindahkan 20% dari gajinya ke investasi jangka panjang. Dalam 3 tahun, ia punya dana darurat yang cukup dan bisa memulai usaha sampingan. Yang menarik, dia tidak bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia hanya mempekerjakan uangnya dengan lebih bijak. Disinilah letak rahasia kecil yang banyak orang lewatkan. Kamu tidak perlu jadi kaya dulu untuk mulai menggerakkan uang. Kamu hanya perlu jadi cerdas lebih dulu. Jadi, sebelum kamu tergoda untuk menimbun uang di dompet digital atau rekening pasif, pikirkan lagi, apa yang bisa dilakukan uangmu kalau kamu memberinya misi. Perlakukan uangmu seperti tentara elit, berikan arah, beri tugas, dan biarkan mereka bekerja menghasilkan kekuatan baru untuk kamu. Karena uang yang tidak digunakan hanya akan menjadi angka yang membeku. Kemudian cara yang kedua adalah alihkan peran uang menjadi karyawan tetap, bukan freelance. Kalau uangmu bisa bicara, mungkin dia akan bertanya, "Kamu mau aku kerja paruh waktu atau kerja full time untuk kamu?" Banyak orang memperlakukan uang seperti freelance, dipakai sesekali untuk kebutuhan darurat, lalu dibiarkan menganggur. Padahal uang yang diberi tugas rutin seperti karyawan tetap justru bisa memberi hasil yang stabil dan terus tumbuh. Inilah prinsip dasar dari passive income, mengatur uang agar terus bekerja untuk kita, bahkan saat kita sedang liburan atau tidur. Salah satu cara paling nyata untuk mewujudkannya adalah dengan membuat sistem keuangan pribadi,
Misalnya, setiap tanggal gajian langsung alokasikan persentase tertentu ke investasi, bisnis, atau aset produktif. Anggap saja itu seperti membayar gaji kepada uangmu, agar dia bisa langsung mulai bekerja sesuai rencana. Jangan tunggu sisa, karena uang sisa biasanya tidak pernah benar-benar ada. Orang bijak menyisihkan uang untuk masa depan terlebih dahulu, baru menggunakan sisanya untuk hidup sehari-hari. Saya kenal seorang ibu rumah tangga yang setiap bulannya menyisihkan Rp300.000 untuk membeli saham blue chip. Nampaknya kecil, tapi dia konsisten melakukannya selama 5 tahun. Hasilnya, kini dia punya portofolio senilai puluhan juta. Dan sebagian sahamnya rutin membayar dividen. Apa yang dia lakukan? Sederhana. Dia memperlakukan uangnya seperti karyawan tetap yang punya target jangka panjang, bukan freelance yang kerja kalau sempat. Menurut data dari OJK tahun 2023, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di angka 49,68%. Artinya masih banyak dari kita yang belum memahami pentingnya mempekerjakan uang dengan sistematis. Padahal dengan sedikit pengetahuan dan disiplin, kita bisa membangun arus penghasilan pasif yang pelan-pelan mengurangi ketergantungan pada gaji utama. Coba kamu pikirkan berapa persen dari penghasilanmu saat ini yang sudah bekerja untuk masa depanmu. Kalau jawabannya 0 atau sangat kecil, mungkin inilah saat yang tepat untuk mengatur ulang peran uang dalam hidupmu. Jangan biarkan dia terus jadi freelance. Ubah dia jadi karyawan tetap yang bisa diandalkan. Karena uang yang punya rutinitas punya potensi menciptakan kemerdekaan finansial yang sejati. Kemudian cara yang ketiga adalah jangan jadi tukang parkir uang, jadilah arsitek arus kas. Pernah lihat tukang parkir yang tugasnya cuma menjaga kendaraan tetap diam di tempat? Banyak orang memperlakukan uangnya seperti itu. Diparkir di rekening tanpa tujuan jelas, hanya dijaga agar tidak hilang. Tapi peran sejati kita bukan sekedar penjaga, melainkan arsitek. Kita seharusnya merancang alur keuangan yang bergerak, berkembang, dan saling terhubung seperti sistem saluran air yang mengalir dari sumber ke kebun yang haus akan pertumbuhan. Arsitek arus kas paham bahwa uang harus mengalir, bukan berarti boros, tapi tahu kapan dan kemana uang harus dialirkan agar memberi hasil. Misalnya, arus kas bisa diarahkan sebagian untuk modal usaha kecil, sebagian lagi untuk menambah aset digital seperti kursus atau lisensi yang bisa dimonetisasi. Dengan strategi seperti ini, kamu tidak sekedar menyimpan uang, tapi menempatkannya dalam jalur yang produktif. Salah satu contoh menarik datang dari seorang barista muda di Bandung yang membuat mini usaha sabun organik hanya dengan modal awal Rp500.000. Dia mengalirkan sebagian dari tip dan gajinya untuk membeli bahan dan kemasan. Dari situ, dia mulai menjual ke teman-temannya, lalu lewat Instagram. Dalam 6 bulan, ia sudah balik modal dan mulai mendapat keuntungan bersih. Itu bukan karena dia punya banyak uang, tapi karena ia punya blueprint arus kas yang jelas. Menurut data dari BPS tahun 2024, lebih dari 60% UMKM yang bertahan di atas 3 tahun memiliki sistem arus kas yang terstruktur sejak awal. Ini menunjukkan bahwa kekuatan finansial bukan ditentukan oleh jumlah uangnya, tapi oleh kemana dan bagaimana uang itu diarahkan. Jadi kunci utama bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa terarah alurnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih jadi tukang parkir yang menjaga uang tetap diam atau sudah mulai bertransformasi menjadi arsitek arus kas yang tahu bagaimana membangun jalan-jalan kecil yang menuju pada pertumbuhan besar? Saatnya kamu desain ulang jalur keuanganmu, karena uang yang parkir terlalu lama akan karatan oleh inflasi dan kehilangan tujuannya. Kemudian cara yang keempat adalah investasi itu bukan pilihan, tapi kebutuhan di era inflasi. Pernah nggak kamu merasa gaji naik tapi kok rasanya tetap nggak cukup? Belanja bulanan makin mahal, harga kos-kosan naik, bahkan kopi favorit pun pelan-pelan naik 1.000-2.000 setiap bulan. Ini bukan perasaan semata, ini nyata.
Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, awal 2025, inflasi tahunan Indonesia berada di angka 3,12%. Artinya, kalau kamu menyimpan uang 10 juta di bawah bantal, dalam setahun nilainya berkurang sekitar Rp300.000, hanya karena daya beli yang turun. Pertanyaannya, masihkah kamu merasa aman hanya dengan menabung? Jawabannya mungkin tidak. Di era seperti ini, investasi bukan lagi gaya hidup orang kaya, tapi kebutuhan mendesak bagi siapapun yang ingin bertahan. Uang yang diam akan kalah cepat dengan kenaikan harga, sedangkan uang yang diinvestasikan punya peluang untuk mengejar bahkan melampaui inflasi. Tapi sayangnya banyak yang takut memulai karena stigma investasi itu rumit atau takut rugi. Padahal sekarang sudah banyak pilihan investasi yang bisa diakses siapa saja, bahkan mulai dari Rp10.000 saja. Reksadana, saham blue chip, emas digital, sampai peer-to-peer lending, semua bisa dipilih sesuai profil resiko dan tujuan keuangan. Kamu tak harus jadi pakar keuangan dulu untuk mulai. Cukup jadi pembelajar aktif yang tahu kemana arah tujuannya. Ingat, investasi bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, tapi tentang menjaga daya beli dan menyiapkan masa depan. Saya punya seorang teman yang bekerja sebagai guru honorer yang memulai investasi saham dengan hanya Rp100.000 per bulan. Dia tidak langsung paham semuanya, tapi dia konsisten belajar dan terus menambah jumlah investasinya seiring waktu. 5 tahun kemudian, portofolionya tumbuh cukup signifikan hingga bisa digunakan untuk DP rumah kecil di pinggiran kota. Yang membuat saya salut bukan hasil akhirnya, tapi keberaniannya untuk mulai meskipun pelan tapi pasti. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu siap untuk investasi, tapi apa yang terjadi kalau kamu tidak mulai dari sekarang. Karena semakin kamu menunda, semakin mahal biaya yang harus kamu bayar di masa depan. Mulailah dari kecil, pelajari satu persatu dan biarkan uangmu bekerja sebagai pelindung sekaligus pejuang melawan inflasi. Kemudian, cara mempekerjakan uang dengan efektif yang kelima adalah uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dibeli. Coba kamu ingat-ingat kembali berapa banyak waktu yang pernah kamu buang hanya untuk mengejar uang yang sebenarnya tidak seberapa nilainya. Lembur tanpa henti, kerja sambilan sana-sini, sampai lupa istirahat dan kehilangan momen berharga bersama keluarga. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semakin kita kejar uang, semakin cepat kita bebas finansial. Padahal kenyataannya bisa sebaliknya. Kita kehilangan waktu yang tidak akan pernah bisa kita beli kembali, bahkan dengan miliaran rupiah sekalipun. Nilai uang bisa dihitung, tapi nilai waktu bersifat emosional dan tidak ternilai. Seorang ayah yang menunda main dengan anaknya demi mengejar sedikit tambahan gaji, baru menyadari harganya ketika anak itu tumbuh dan tak lagi mencari pelukannya. Itu bukan soal finansial, tapi soal kehilangan momen yang hanya datang sekali. Maka dari itu, mempekerjakan uang dengan efektif bukan cuma soal dapat hasil besar, tapi soal menciptakan lebih banyak ruang waktu untuk hidup yang bermakna. Salah satu cara nyata untuk memanfaatkan waktu dengan bijak adalah dengan membangun sistem keuangan otomatis. Gunakan fitur auto debit untuk menabung, investasi, dan bahkan bayar tagihan. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang bisa disederhanakan dengan teknologi. Otomatisasi bukan berarti kamu malas. Justru itu tanda kamu cerdas, karena kamu tahu bahwa waktu adalah aset yang harus dijaga. Ada seorang freelancer di Jakarta yang dulu menghabiskan waktu hampir setiap malam hanya untuk memeriksa catatan keuangan dan transfer manual berbagai pengeluaran. Setelah dia mulai menggunakan aplikasi budgeting dan sistem auto debit, dia merasa seperti punya asisten pribadi. Waktu yang biasanya habis untuk urusan administratif, kini dipakai untuk merancang proyek baru, belajar hal baru, bahkan sekedar ngobrol santai dengan orang tua. Pertanyaan pentingnya sekarang, apa kamu sedang mengatur uangmu agar bisa punya lebih banyak waktu untuk hidup?
Atau justru kamu sedang mengorbankan waktumu hanya demi uang yang habis juga dalam seminggu? Saatnya berbalik arah, jadikan uang sebagai alat bukan tujuan. Karena hidup yang kaya bukan hanya tentang isi rekening, tapi juga tentang waktu yang kamu punya untuk menikmati hasilnya. Kemudian cara yang keenam adalah uang tidak akan pernah lebih bijak dari pemiliknya. Pernah dengar orang bilang kalau saya punya lebih banyak uang, hidup saya pasti lebih baik. Sayangnya itu cuma setengah dari cerita. Uang memang penting, tapi bukan dia yang membuat hidup seseorang jadi lebih baik. Yang membuat perbedaan adalah siapa yang memegang uang itu, dan bagaimana pola pikirnya. Karena pada dasarnya, uang tidak punya karakter. Uang hanya mengikuti siapa pemiliknya. Kalau pola pikir kita belum sehat, uang sebanyak apapun bisa cepat lenyap atau bahkan membawa masalah baru. Ada banyak contoh nyata tentang ini. Lihat saja kasus orang yang menang undian miliaran rupiah, tapi akhirnya bangkrut dalam hitungan tahun karena tidak punya pondasi finansial yang kuat. Sebaliknya, banyak juga orang yang mulai dari kecil, tapi dengan mindset yang benar, fokus, sabar, dan punya tujuan, mereka bisa mengembangkan keuangan secara stabil dan berkelanjutan. Jadi bukan berapa banyak uang yang kamu punya sekarang, tapi bagaimana kamu memikirkannya dan mengelolanya. Salah satu mindset penting dalam mempekerjakan uang adalah melihatnya sebagai alat, bukan identitas. Banyak orang yang terjebak dalam pembuktian sosial, harus tampil mewah, beli barang branded, semua demi pengakuan. Padahal uang seharusnya dipakai untuk memperkuat pondasi hidup, bukan sekedar dekorasi luar. Orang yang paham ini akan lebih fokus membangun aset daripada membeli gengsi. Dan itu perbedaan besar antara orang yang kaya dan orang yang terlihat kaya. Ada cerita menarik dari seorang tukang servis laptop keliling di Yogyakarta. Dia hanya lulusan SMA, tapi sudah 3 tahun konsisten menyisihkan sebagian penghasilannya untuk beli emas digital dan reksadana. Saat ditanya kenapa tidak membeli motor baru seperti teman-temannya, dia bilang, saya nggak mau uang saya kerja sebentar lalu hilang. Lebih baik saya kerjain uang saya pelan-pelan. Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan milik mereka yang punya gelar tinggi, tapi mereka yang punya mindset tepat. Jadi sebelum sibuk mencari cara mempekerjakan uang, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah kamu sudah jadi pemimpin yang pantas untuk mengarahkan uang itu ke tempat yang benar? Karena uang hanyalah kendaraan. Tanpa pengemudi yang tepat, ia bisa tersesat atau bahkan menabrak hidupmu sendiri. Ubah mindsetmu, dan kamu akan mulai melihat uang bekerja dalam arah yang jauh lebih bermakna. Kemudian cara yang ketujuh adalah uang gagal tumbuh karena kamu gagal menyusun prioritas. Pernah nggak kamu merasa gajimu cukup secara angka, tapi tetap saja habis tanpa jejak setiap akhir bulan? Mungkin bukan karena kamu kurang penghasilan, tapi karena uangmu tidak diberi perintah yang jelas sejak awal. Banyak orang bekerja keras tapi tidak pernah duduk sebentar untuk menyusun prioritas keuangan mereka. Akhirnya uang masuk dan keluar seperti air mengalir tanpa arah, habis sebelum sempat dimanfaatkan secara maksimal. Bayangkan uang itu sebagai pasukan. Kalau kamu tidak memberi komando yang jelas, pasukan itu akan berlarian ke mana-mana dan kehilangan fungsinya. Tapi kalau kamu punya rencana, punya peta, dan tahu siapa yang harus ditempatkan di posisi mana, barulah uang bisa bekerja efektif. Prioritas keuangan ini bukan hal yang rumit, tapi memang butuh kejujuran. Karena untuk bisa menyusun prioritas, kita harus berani mengakui mana kebutuhan, mana keinginan. Ada seorang ibu rumah tangga di Bandung yang menginspirasi saya. Ia membagi penghasilannya ke dalam 5 amplop setiap kali menerima uang. Kebutuhan harian, tabungan, dana darurat, pendidikan anak, dan sosial. Dengan cara itu ia tahu persis kemana uang pergi. Bahkan saat penghasilan tidak besar, ia tetap merasa cukup karena ia tidak membiarkan uang menentukan arah, tapi dialah yang memberi arah pada uang. Menyusun prioritas juga membuatmu lebih tenang saat keadaan darurat datang. Misalnya saat tiba-tiba motor mogok atau anak sakit.
Kamu tidak perlu panik karena sudah ada alokasi dana yang siap digunakan. Ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal siap atau tidak. Orang yang cerdas secara finansial bukan yang bisa membeli segalanya, tapi yang tahu kapan harus membeli, kapan harus menunda, dan kapan harus bilang tidak. Jadi sebelum kamu bilang uang saya kurang, coba periksa dulu. Sudahkah kamu memberinya tugas yang tepat? Sudahkah kamu menetapkan apa yang paling penting untuk saat ini dan masa depan? Karena jika prioritasmu kabur, maka uangmu pun akan mudah hilang arah. Tapi jika kamu jelas dan disiplin, uang akan menjadi pekerja yang setia dan efektif, bukan beban yang melelahkan. Kemudian cara yang ke-8 adalah jangan biarkan uangmu bergantung hanya pada satu pintu. Bayangkan sebuah rumah besar dengan satu pintu utama. Setiap kali ada badai atau pintu itu rusak, semua aktivitas di dalam rumah akan terganggu. Begitu juga dengan pemasukan kita. Jika hanya ada satu pintu, satu sumber penghasilan utama, maka ketika ada masalah pada pintu itu, seluruh kestabilan finansial kita bisa ambruk. Diversifikasi bukan sekedar pilihan gaya hidup modern, tapi kebutuhan dasar untuk bertahan dan berkembang. Banyak orang takut membuka pintu baru karena merasa belum ahli, belum siap, atau takut gagal. Tapi diversifikasi tidak selalu berarti memulai bisnis besar atau keluar dari pekerjaan utama. Bisa dimulai dari hal kecil, menjual produk digital, menjadi reseller, membuat konten edukatif, menyewakan properti, hingga ikut program afiliasi. Kuncinya bukan pada seberapa besar hasilnya di awal, tapi seberapa konsisten dan cerdas kamu membangunnya pelan-pelan. Saya pernah bertemu seorang karyawan swasta di Surabaya yang mengisi waktunya setiap malam dengan membuat template desain di marketplace digital. Awalnya hanya iseng, tapi dalam 6 bulan ia sudah bisa menghasilkan tambahan 1 juta rupiah per bulan secara pasif. Yang menarik, ia tidak pernah mengganggu pekerjaan utamanya. Ia hanya membuka satu pintu kecil tambahan. Tapi pintu itu lama-lama membawa cahaya baru bagi keuangan keluarganya. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan cenderung lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, termasuk saat harga-harga naik atau terjadi PHK massal. Artinya, diversifikasi bukan hanya soal mencari tambahan, tapi juga membangun benteng pertahanan finansial. Dan semakin cepat kamu mulai, semakin kuat pondasi itu terbentuk. Jadi tanya dirimu sendiri sekarang, apakah kamu sudah membangun cukup pintu untuk uang masuk ke dalam hidupmu, atau kamu masih bertaruh semuanya pada satu pintu yang bisa saja sewaktu-waktu tertutup? Mempekerjakan uang bukan cuma soal mengelola apa yang ada, tapi juga tentang menciptakan aliran baru yang bisa menopangmu di saat genting. Jangan tunggu badai datang. Bukalah pintu-pintu baru selagi langit masih cerah. Kemudian cara yang ke-9 adalah saat musuh terbesarmu justru dirimu sendiri. Kita sering berpikir bahwa alasan keuangan kita berantakan adalah karena gaji yang kecil, harga yang terus naik, atau kesempatan yang tidak datang. Tapi bagaimana kalau penyebab utamanya justru ada di dalam diri kita sendiri? Sikap menunda, impulsif, mudah tergoda diskon, atau bahkan rasa tidak percaya diri untuk memulai investasi. Semuanya bisa menjadi sabotase halus yang menghancurkan kesehatan finansial kita dari dalam, tanpa kita sadari. Pernah suatu kali saya berbincang dengan teman lama yang selalu punya alasan untuk tidak menabung. Katanya hidup itu dinikmati sekarang, nggak usah mikirin masa depan terlalu jauh. Tapi di saat yang sama, dia juga stres ketika uang habis di tengah bulan, atau ketika ada keperluan mendadak dan ia harus berhutang. Kalimatnya santai, tapi kenyataannya dia tidak sedang menikmati hidup. Dia sedang lari dari kenyataan dengan bungkus kebebasan. Ini adalah bentuk sabotase yang sangat umum dan berbahaya. Salah satu bentuk sabotase diri yang paling umum terjadi adalah ketakutan untuk mencoba hal baru. Banyak orang sudah tahu bahwa reksadana itu bisa dimulai dari Rp10.000 atau bahwa jualan online bisa dilakukan tanpa stok barang.
Tapi karena takut gagal, takut rugi, atau merasa, bukan saya banget, mereka tetap di tempat. Ketakutan itu bukan dari fakta, tapi dari asumsi. Dan selama asumsi itu tidak dilawan, uang akan terus menganggur, bahkan menyusut karena inflasi. Ada juga sabotase dalam bentuk perfeksionisme. Nanti saja investasinya kalau udah ngerti semua. Padahal belajar justru dimulai dari langkah kecil. Orang yang menunggu sempurna seringkali justru tidak pernah bergerak. Lebih baik mulai sedikit tapi konsisten daripada menunggu momentum yang tidak pernah datang. Ingat, kamu tidak perlu tahu segalanya untuk mulai mempekerjakan uangmu. Kamu hanya perlu cukup tahu untuk memulai. Jadi sebelum kamu menyalahkan keadaan, coba bercermin. Apakah selama ini kamu sudah benar-benar memberi uangmu kesempatan untuk bekerja? Atau justru kamu yang menahannya karena takut, malas, atau tidak percaya diri? Karena sebesar apapun penghasilanmu, kalau kamu sendiri yang jadi penghambatnya, maka uangmu tidak akan pernah benar-benar bekerja maksimal. Sembuhkan sabotase dari dalam dan kamu akan mulai melihat perubahan yang luar biasa dari luar. Kemudian, cara mempekerjakan uang dengan efektif yang terakhir atau yang ke-10 adalah bangun sistem keuangan yang bekerja saat kamu tidur. Bayangkan kalau kamu bisa beristirahat tanpa khawatir tentang uang, tidak perlu begadang atau memikirkan gaji bulan depan, atau merasa takut saat ada kebutuhan mendesak. Ini bukan hanya mimpi, tapi kenyataan yang bisa tercapai jika kamu membangun sistem keuangan yang efektif. Sistem yang bekerja bahkan saat kamu tidur. Ini adalah tujuan utama dalam mempekerjakan uang. Membiarkan uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Langkah pertama dalam membangun sistem ini adalah memulai dengan automasi. Jangan biarkan semuanya bergantung pada ingatanmu. Bayar tagihan secara otomatis, alokasikan sebagian dari pendapatan untuk tabungan atau investasi setiap bulan, dan atur pengeluaran rutin agar tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Dengan cara ini, uangmu akan berjalan secara otomatis tanpa perlu kamu pantau setiap saat. Contoh lainnya adalah dengan membangun sumber pendapatan pasif, seperti investasi di saham, reksadana, atau properti yang bisa memberikan cash flow tanpa harus mengerjakan sesuatu setiap hari. Salah satu teman saya yang bekerja sebagai freelancer berhasil membeli properti pertama di usia 30 tahun. Hasil sewa dari properti itu sekarang menjadi sumber penghasilan pasif yang membantunya mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada yang ia kira. Statistik terbaru menunjukkan bahwa orang yang memulai investasi dini dan memanfaatkan pendapatan pasif memiliki peluang 40% lebih besar untuk mencapai kebebasan finansial di usia pensiun. Ini menunjukkan bahwa sistem yang bekerja untukmu sangat bergantung pada langkah-langkah awal yang kamu ambil hari ini. Semakin cepat kamu mulai, semakin cepat sistem itu bekerja dengan sendirinya. Membangun sistem keuangan yang mandiri tidak harus rumit. Semua dimulai dengan keputusan sederhana, menyiapkan uang untuk bekerja, lalu biarkan sistem itu berkembang. Dengan konsistensi dan disiplin, kamu akan melihat bagaimana uang yang dulunya hanya menjadi beban, kini bisa tumbuh menjadi aset yang menghasilkan. Dan yang paling penting, kamu akan bebas dari kekhawatiran finansial yang mengganggu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk mulai membangun sistem keuanganmu? Karena dengan sistem yang tepat, uang tidak hanya akan bekerja keras untukmu, tapi juga memberi kamu lebih banyak waktu untuk menikmati hidup tanpa rasa khawatir. Inilah akhir dari perjalanan kita, dan ini adalah langkah terakhir untuk mempekerjakan uangmu secara efektif. Sekian dari video kali ini. Wassalam.